Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 2. Menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo simak penjelasan berikut ini. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber-sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang dianggap mereka baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya POC pada tanggal 20 Maret tahun 1902. Sejak POC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, POC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divide et Impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer, Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bos tahun 1928. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer.
Edward Doesdecker, terkenal dengan nama samaran Malta Tuli, menulis buku Mark Havelaar pada tahun 1960. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik yang mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, miskin, dan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. B. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stopia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana keterbelakangan dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pejabat Stopia. Pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sangsekerta yaitu budi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama dalam bahasa Sangsekerta yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stopia, Gerakan Budi Utomo pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo yaitu RT
Tirtokusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan di tangan kita." Pidato ini berpekas pada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit, mengubah diri menjadi lebih baik, mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah 1. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional di Indonesia dipelopori oleh dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia yang lebih diwarnai dengan perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan
penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakat berada dalam satu bangsa yang terdiri dari atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma dalam kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sampai saat ini, berbagai peristiwa, kontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diatasi khususnya oleh para pemuda. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.